wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di My Class. Untuk hari ini kita akan belajar tentang analisis korelasi. Nah, apa itu analisis korelasi? Mari kita pelajari lebih lanjut. Analisis korelasi adalah analisis yang kita gunakan ketika kita ingin mencari hubungan antara dua variabel. Nah, variabel di sini adalah variabel bebas dan variabel terikat. Ketika kita ingin mengetahui apakah variabel terikat yang biasanya dilambangkan dengan huruf Y itu berhubungan dengan variabel bebas atau huruf X, maka kita gunakan yang namanya analisis korelasi. Nah, ukuran kekuatan hubungan kedua variabel tersebut dinyatakan dalam sebuah koefisien korelasi. Nah, sebelum kita mulai analisis korelasi itu memperhatikan data-data yang kita miliki. Apakah dia skalanya nominal, atau ordinal, atau interval, ataukah rasio. Oleh karena data-data itu berskala nominal, mungkin ordinal atau interval ataupun juga rasio, maka perlakuan itu juga akan berbeda dari masing-masing. Nah, untuk data yang berskala interval atau rasio, ini bisa digunakan korelasi person product moment. Sedangkan untuk yang berskala ordinal, kita gunakan korelasi Spearman. Nah, ini biasanya digunakan untuk yang statistik non-parametrik. Nah, kalau yang person product moment tadi itu untuk yang statistik parametrik. Nah, asumsi-asumsi untuk syarat yang person product moment itu yang pertama, kedua variabel memiliki hubungan yang linier. Jadi kita harus mencari linearitasnya dulu, bisa dicek dengan menggunakan scatter plot pada SPSS. Nah, yang kedua, skornya pada salah satu variabel itu terdistribusi secara normal. Distribusi secara normal untuk masing-masing nilai dari variabel yang kita gunakan. Jika derajat kebebasannya lebih besar daripada 25, kegagalan untuk asumsi ini menjadi sedikit konsekuensi. Jadi biasanya derajat kebebasannya itu untuk meminimalisir konsekuensi itu kurang dari 25. Sedangkan untuk asumsi yang ketiga, pihak luar dapat memiliki pengaruh yang besar pada korelasi. Ini syarat dan asumsi untuk yang person product moment. Sedangkan untuk yang asumsi dan syarat untuk Spearman-Rho itu yang pertama, data pada kedua variabel ya paling tidak berupa skala ordinal. Terus yang kedua, skor pada salah satu variabel secara monoton terhubung pada variabel lainnya. Artinya, jika nilai salah satu variabel meningkat, maka nilai dalam variabel yang lain seharusnya juga meningkat, tetapi tidak dalam bentuk yang linier. Jadi ini bentuknya tidak linier, tidak dalam bentuk linier. Bentuk kurvanya itu dapat juga menjadi datar, tetapi tidak keduanya naik atau turun, seperti bentuk U atau C. Jadi bentuknya tidak linier, tapi bentuknya juga tidak seperti huruf U ataupun C. Terus yang ketiga, Rho dihitung dengan ranking tiap data untuk masing-masing variabel dan kemudian menghitungnya itu tetap pakai person product moment. Nah, SPSS di sini kan secara otomatis untuk menggunakannya. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan fokus di korelasi person product moment. Korelasi person product moment. Ini dapat dicari dengan persamaan di bawah ini. Nah, selanjutnya untuk menyatakan besar kecilnya sumbangan atau kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikatnya itu dapat dicari dengan
Ini KP sama dengan R kuadrat dikali 100%. KP itu adalah koefisien determinan atau nilai kontribusinya. Selanjutnya, pengujian lanjutan yaitu uji signifikansi. Uji signifikansi. Nah, ini berfungsi apabila kita ingin mencari makna hubungan antara variabel X terhadap variabel Y. Maka kita melakukan uji signifikansi dengan rumus ini. T hitung sama dengan R. R-nya itu tadi korelasi persen produk momen dikali akar N-2 dibagi akar 1 min R kuadrat, dengan N itu adalah jumlah sampelnya. Nah, kita ketahui bahwa nilai R atau nilai persen produk momen itu bervariasi antara negatif 1 sampai dengan 1. Nah, jika nilainya R sama dengan negatif 1, artinya korelasinya negatif sempurna atau negatif yang sangat kuat. Terus kemudian jika R-nya sama dengan 0, itu berarti tidak ada korelasi. Jika R-nya sama dengan 1, berarti korelasinya sangat kuat. Nah, untuk nilai R sama dengan 1 dan R sama dengan min 1 itu sama-sama kuat, tetapi yang R sama dengan 1 itu adalah kuat positif dan yang R min 1 itu adalah kuat negatif. Nah, artinya apa? Yang kuat positif itu jika ini. Nah, contohnya antara jam belajar dengan hasil belajar itu memiliki arti bahwa siswa dengan jam belajar yang lebih tinggi itu akan cenderung memiliki hasil belajar yang tinggi juga. Nah, siswa dengan jam belajar yang rendah itu akan memiliki hasil belajar yang rendah. Nah, jika yang korelasi kuat negatif itu artinya siswa dengan belajar yang tinggi cenderung memiliki hasil yang rendah. Begitu juga sebaliknya. Jadi untuk yang kuat positif itu jika dia memiliki jam belajar yang lebih tinggi, maka bisa dipastikan atau bisa dikatakan nilainya itu juga akan tinggi. Kalau yang kuat negatif itu siswa yang belajarnya lama itu akan memiliki hasil belajar yang rendah. Jadi kebalikannya. Untuk yang korelasi 0 atau zero correlation itu artinya tidak ada hubungan korelasi yang konsisten. Jadi di sini untuk yang korelasi 0 ini kita tidak bisa memastikan apakah siswa dengan jam belajar yang tinggi itu nanti akan memiliki hasil belajar yang tinggi atau yang rendah. Jadi untuk yang zero correlation ini kita masih ada di beberapa pertanyaan. Jadi apakah hasilnya itu sama-sama tinggi atau sama-sama rendah, atau mungkin juga hasilnya di tengah-tengah. Nah, untuk interpretasinya ini ya nilai-nilai rentang nilai antara untuk yang nilai R. Jika nilainya itu 0 sampai 0,1999 itu artinya sangat rendah. Nah, ini bisa dibaca. Jadi ini interpretasi dari beberapa nilai korelasi R product moment. Untuk lebih memahami, kita lihat di contohnya. Kepala sekolah ingin mengetahui hubungan antara motivasi dengan kinerja guru. Ini didapat datanya seperti ini, data untuk motivasi dan data untuk kinerja. Pertanyaannya, berapakah besar hubungan motivasi dengan kinerja guru? Nah, ini yang ditanyakan adalah koefisien korelasi produk momen atau R-nya. Kemudian yang kedua, berapakah besar kontribusi motivasi dengan kinerja guru? Ini yang ditanya adalah KP-nya tadi. Nah, terus kemudian yang ketiga, buktikan apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja guru dengan menggunakan taraf nyatanya 5%. Jadi ini kita pakai T, uji T. Langkah-langkahnya untuk yang manual, baik yang manual ataupun yang SPSS, kita
pertama-tama harus membuat yang namanya hipotesis pengujian. Nah, hipotesisnya itu ada HA dan HO. Untuk yang HA itu ada hubungan yang signifikan, ketika HO itu tidak ada hubungan yang signifikan. Nah, dari yang bentuk kalimat ini kita ubah lagi ke bentuk statistik. Nah, ketika ada hubungan berarti R-nya itu tidak sama dengan 0. Ketika tidak ada hubungan berarti R-nya sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai R-nya kita buat namanya tabel penolong. Nah, tabel penolongnya itu ini. Ini datanya, data X, Y. X-nya itu untuk motivasi dan Y-nya itu untuk kinerjanya. Ini X kuadrat, jadi nilai X-nya itu dikuadratkan. Ini Y kuadrat, ini Y-nya juga dikuadratkan. Ini XY berarti nilai X dikali nilai Y. Nah, setelah semuanya diperoleh, kemudian kita masuk ke persamaan ini. Nah, ternyata diperoleh nilai R-nya itu sebesar 0,684. Ini adalah nilai koefisien korelasinya, yaitu sebesar 0,684. Sedangkan untuk yang pertanyaan kedua tadi menanyakan besar kontribusinya. Besar kontribusinya itu adalah R kuadrat dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 46,76%. Artinya, motivasi itu memberikan kontribusi terhadap kinerja guru sebesar 46,76%. Sedangkan sisanya yaitu 53,24% itu ditentukan oleh variabel lain yang tidak kita ukur. Jadi kita hanya mengukur dari segi motivasi, yaitu sebesar 46,76%. Nah, untuk selanjutnya kita buktikan apakah ada hubungan yang signifikan. Nah, ternyata hasilnya itu adalah 2,964. Nah, untuk mengujinya kita lihat dulu kaidah pengujiannya. Jika T hitungnya itu lebih besar sama dengan T tabel, maka HO-nya ditolak. Jika T hitungnya kurang dari T tabel, maka HO-nya diterima. Ternyata dengan taraf signifikansi 0,05 dan DF-nya sama dengan 10, diperoleh nilai T tabel sebesar 2,228. Nah, dari sini ternyata T hitung itu lebih besar daripada T tabel, maka HO ditolak. Artinya, ada hubungan yang signifikan antara motivasi dengan kinerja guru. Ini kalau kita hitung secara manual. Nah, selanjutnya untuk yang perhitungan SPSS, sebelum kita memasukkan datanya, penting untuk kita memasukkan variabelnya. Nah, di variabel view. Nah, untuk yang kolom pertama, kita tuliskan motivasi. Sedangkan untuk yang selanjutnya di baris kedua itu ada kinerja. Nah, karena nilainya tidak ada nilai desimal, berarti kita desimalnya ganti 0. Nah, sudah. Untuk yang labelnya, ini bisa dikosongi, bisa juga diisi. Kalau mau diisi, ya sama, diisi motivasi, atau untuk yang kedua diisi kinerja. Terus kemudian untuk measure-nya, ini kita isi ganti dengan ordinal. Sudah? Setelah kita isi di variabel view-nya, kita isi di datanya di data view. Nah, nilai di data view. Ini ya. Kita copy datanya. Kita copy ke SPSS-nya. Nah, sudah.
Setelah kita copy, kemudian kita analisis, mulai analisis. Nah, ini ya, analyze, kemudian correlate. Mana correlate? Nah, ini kita pilih yang bivariate. Nah, kemudian kita pindahkan motivasi dan kinerjanya ke variabel. Kita pindahkan. Sudah, kemudian pada correlation-nya itu kita centang yang person. Terus kemudian test of significance-nya kita pakai truth-tale. Nah, sudah. Kemudian kita isi yang di option. Nah, ini ya. Kita klik mean dan standard deviation. Untuk statistiknya nanti kita munculkan ini. Nah, kemudian untuk yang missing value ini sudah exclude case pairwise. Kemudian continue. Setelah selesai kita klik OK. Nah, ini adalah outputnya. Outputnya kita bawa ke sini ya. Nah, ini outputnya. Nah, ini sama kan? Output yang pertama itu tentang deskriptif statistik. Nah, di sini terlihat motivasi, nilainya itu rata-ratanya 73,75 dengan standar deviasi 9,799 dan kinerja rata-ratanya adalah 470 dengan standar deviasi 11,871. Nah, di sini N itu adalah jumlah sampelnya, yaitu 12. Nah, kemudian tabel selanjutnya adalah tabel correlation. Nah, ini. Tabel correlation. Nah, dari sini yang perlu kita lihat itu yang mana sih? Inilah. Bisa ini, ataupun yang ini. Nah, Pearson correlation. Jadi ini adalah korelasi antara motivasi dengan kinerja atau kinerja dengan motivasi. Nah, nilainya sama yaitu 0,684. Selain itu, kita bisa juga lihat yang ini signifikannya, signifikannya. Jika nilainya ini kurang dari 0,05, maka HO-nya tadi ditolak, artinya terdapat hubungan. Kita lihat hasilnya dari SPSS dengan hasil secara manual itu ternyata sama. Nah, ini ya, R-nya ini sama-sama 0,684. Jadi, baik dengan SPSS maupun dengan secara manual itu ternyata mendapatkan nilai yang sama, yaitu untuk nilai korelasinya itu sebesar 0,684. 0,684. Artinya ini ya, terdapat hubungan antara motivasi dan kinerja guru. Nah, nilai korelasinya ini adalah positif, jadi nilainya ini menunjukkan variabel X dan Y itu searah. Searah gimana? Kalau yang X-nya naik, X-nya nilainya tinggi, Y-nya itu juga nilainya akan tinggi. Nah, karena ini adalah nilai yang positif. Kalau nilainya negatif, X-nya naik, Y-nya jadi turun. Nah, karena ini positif, berarti nilainya searah, sama-sama naik atau sama-sama turun. Sekian untuk penjelasan analisis korelasi kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.